warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan eh, kitab pelajaran tauhid. Bab min hakikati tauhidi dukhulul jannati bighairi hisab. Bab eh, bab dari hakikatnya tauhid dan masuk surga tanpa hisab. Wa qaulullahu ta'ala inni Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Qaulullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim keadaannya suatu umat yang cukup bagi Allah, yang lurus dan tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Dan Allah pun berkata, dan mereka orang-orang dengan Rabbnya, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Munasabatul bab kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Annal masih sesungguhnya penulis rahimahullah, adapun lima zukira at-tauhidi wa fadlih nasibu an yazkuru dia tahqihi la annahu la yahsulu kama fadlahu ila bikali tahqiqah. Jadi adapun yang telah disebutkan tauhid itu keutamaannya yang tertata untuk dijelaskan. Penjelasan itu hakikatnya karena seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan keutamaan tauhid kecuali dengan menyempurnakan hakikatnya. Jadi dikatakan kalau seseorang itu tidak akan sempurna tauhidnya jika dia tidak memenuhi hakikatnya. Jadi dia tidak akan mendapatkan hakikat tauhid jika dia tidak melaksanakan tauhid itu. Nah, apa maksudnya? Maksud dari perkalimah itu ada hakikat tauhid, hakikat tauhid. Nah, hakikat tauhid itu apa? Hakikat tauhid itu memurnikan dan membersihkan dari kotoran-kotoran syirik dan bid'ah dan juga maksiat. Nah, jadi hakikat tauhid itu maksudnya membersihkan atau memurnikan tauhid dan membersihkan hati dan pikiran kita dari syirik, bid'ah dan maksiat. Nah, syirik itu menduakan Allah, bid'ah itu yang Rasulullah tidak melakukannya tetapi kita melakukannya, itu adalah bid'ah. Dan maksiat itu seperti melanggar perintah syariat Islam. Bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, jadi orang yang sempurna tauhidnya itu dia masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu, karena Allah sudah tetapkan kalau orang yang menyempurnakan tauhidnya dia akan dimasukkan ke surga tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. Ummatan qanitan hanifan, umat yang terus menerus, hanifan yang lurus. Nah, jadi di sini diceritakan wa qaulullahu ta'ala inna Ibrahim. Nah, sungguhnya Nabi Ibrahim. Jadi yang kita bahas itu adalah tauhidnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijadikan seorang teladan dan imam dan panutan bagi kebaikan. Jadi semua nilai kebaikan ada pada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dijadikan contoh. Karena adapun sholawat
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sama. Nabi Muhammad itu meniru ketauhidannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu sebagai seorang yang teladan dan imam dan panutan bagi kebaikan. Kenapa? Karena dia terus-menerus di jalan yang lurus. Terus-menerus di jalan yang lurus itu dia tidak pernah mendekatkan diri kepada kesyirikan atau bid'ah atau maksiat. Dia selalu menjauhkan semua itu. Dia selalu menjauhkan semua itu dari hidupnya. Jadi hidupnya isinya hanya beribadah saja. Minal musyrikin, sungguh telah berlepas dari orang-orang musyrik. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu jika mengetahui ada orang musyrik, Nabi Ibrahim selalu menjauhkan diri dari mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, tidak beribadah bersamanya dengan yang lainnya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah mencampur adukan ibadahnya, tidak pernah mencampurkan aduk Allah dengan yang lainnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kalau dia tahu di dalam ibadahnya dia mengetahui ada kesyirikan, maka langsung ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Al-ma'na ijmal di ayatil awal. Makna umum untuk ayat awal. Nah, di sini diterangkan kalau Allah itu memberikan sifat-sifat kepada Nabi Ibrahim. Memberikan 4 sifat. Yang pertama ada sifatul awal. Sifatul pertama, annahu kana qadwata fil khair litakmilahu maqama sabra wal yaqinu allazaini biha tinala al-imamata fid din. Nah, jadi sifat yang pertama itu Nabi Ibrahim dijadikan teladan dalam kebaikan. Dijadikan teladan. Kenapa? Karena kesabaran dan keyakinannya. Nabi Ibrahim itu selalu memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa besar, dan tingkat keyakinannya juga sudah di level paling tinggi. Keyakinannya itu yakin sekali kalau dia mau dibakar, yakin akan pertolongan Allah. Dia diusir dari negerinya, dia yakin kalau bumi Allah itu luas, pasti banyak yang menerimanya. Itulah keyakinan dan kesabaran Nabi Ibrahim di sifat yang pertama. Lalu yang kedua ada sifatus saniyah, sifat kedua. Sifat kedua itu Nabi Ibrahim selalu taat dan terus menerus. Dan Nabi Ibrahim itu orang yang khusyuk. Jadi di sifat yang kedua itu Allah memberitahukan kalau Nabi Ibrahim itu sifatnya khusyuk, taat dan terus menerus. Terus menerus apa? Terus menerus beribadah kepada Allah dalam kebaikan. As-sifatus salisah, sifat ketiga, annahu kana ma'ridhan an syirka maqbalan ala Allah Ta'ala. Jadi di sifat yang keempat itu Nabi Ibrahim itu selalu berpaling dari kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan itu Nabi Ibrahim pasti tinggalkan dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sifatul arba'ah, sifat keempat, Nabi Ibrahim selalu jauh dan berpisah dan selalu memisahkan diri dari kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim selalu tidak ingin campur dengan kesyirikan. Munasabatul ayatul awalil bab. Nah, itulah sekian pembelajaran tauhid hari ini tentang hakikatnya tauhid dan dimasukkannya ke surga tanpa
berhisab. Nah, jadi kesimpulannya itu, jika kita mau masuk surga tanpa tanpa perhitungan hisab, kita harus sabar, yakin, sabar, yakin, khusyuk, taat, dan terus-menerus berada di jalan Allah, serta menjauhkan diri dari kesyirikan sekecil apapun itu, sebesar apapun itu kesyirikannya, kita harus dijauhkannya. Dan kita harus meniru sifat Nabi Ibrahim dalam kebaikan. Ada sifat perbuatan Nabi Ibrahim yang tidak boleh dicontoh, yaitu mendoakan ayahnya yang musyrik. Jadi kita harus senantiasa mencontoh, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh dalam beribadah, dan menjadikan Nabi Ibrahim adalah sebagai contoh kita dalam bertauhid. Sekian pembelajaran hadis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.